Megawati Hangestri kini memasuki babak baru dalam perjalanan karirnya di Korea Selatan. Setelah 2 musim menjadi bagian penting dari Red Sparks, Mega sekarang membawa pengalaman tersebut ke Hyundai Hillstate. Namun ada satu pertanyaan menarik. Apakah Mega di Hyundai akan tetap menjadi Mega yang kita kenal saat bermain bersama Red Sparks? Atau justru kita akan melihat versi Megawati yang berbeda? Karena pindah klub bukan hanya soal berganti seragam. Sistem permainan berubah. Rekan satu tim berubah. Setter berubah. Pola serangan berubah. Dan yang paling menarik, cara lawan menghadapi Mega juga kemungkinan akan ikut berubah. Jadi dalam video ini kita akan membahas apa saja yang berpotensi berbeda dari Megawati saat memperkuat Hyundai dibandingkan ketika menjadi andalan Red Sparks. Mega di Red Sparks. Ketika pertama kali datang ke Korea Selatan, Mega datang sebagai pemain yang belum terlalu dikenal oleh publik Korea. Tetapi perlahan semuanya berubah. Mega mampu menunjukkan bahwa kekuatan utamanya bukan hanya tenaga pukulan. Dia mempunyai kombinasi power, timing, variasi arah serangan, serta kemampuan membaca blok. Bersama Red Sparks, Mega kemudian berkembang menjadi salah satu pusat perhatian dalam permainan tim. Bahkan perjalanan 2 musimnya bersama Red Sparks menghasilkan pengalaman besar. Musim pertamanya membawa Red Sparks kembali ke playoff dan finish di posisi ketiga. Pada musim berikutnya, Red Sparks berhasil mencapai final V-League dan finish sebagai runner-up. Mega juga mendapatkan penghargaan Player of the Round pada beberapa periode musim tersebut. Artinya, Mega bukan lagi pemain asing yang sedang mencari tempat. Dia sudah datang ke Hyundai sebagai pemain yang sudah mengetahui bagaimana kerasnya kompetisi Korea. Dan menurut saya, inilah perbedaan pertama yang sangat penting. Mega di Hyundai datang dengan pengalaman, bukan lagi dengan rasa penasaran. Perbedaan paling besar, sistem permainan. Di Red Sparks, Mega sudah mempunyai chemistry yang terbentuk selama 2 musim. Dia sudah mengenal karakter rekan-rekannya. Dia memahami bagaimana setter membaca permainan. Dia juga sudah mengetahui bagaimana pola serangan tim berjalan. Sekarang semuanya dimulai lagi dari awal. Di Hyundai, Mega harus membangun chemistry baru. Salah satu nama penting adalah setter Kim Da-in. Artinya, kita akan melihat bagaimana hubungan antara umpan Kim Da-in dan penyelesaian Mega berkembang. Karena seorang opposite hitter tidak bisa bekerja sendirian. Pemain sekuat apapun membutuhkan umpan yang tepat. Kecepatan bola, ketinggian bola, lokasi bola, bahkan timing bola. Semuanya menentukan seberapa maksimal sebuah serangan bisa dilakukan. Jadi jangan heran kalau pada awal perjalanan Mega di Hyundai, kita justru melihat beberapa penyesuaian. Bukan karena kemampuan Mega menurun, tetapi karena dia sedang belajar bahasa permainan baru bersama rekan-rekan baru. Mega tidak harus selalu menjadi satu-satunya pusat perhatian. Ini juga menarik. Di Hyundai, Mega akan memiliki kombinasi serangan yang berbeda. Salah satu pemain yang juga menjadi bagian dari lini serang Hyundai adalah Jordan Wilson. Dengan adanya opsi serangan lain, secara teori pertahanan lawan tidak bisa hanya berkonsentrasi kepada Mega. Dan ini justru bisa menjadi keuntungan. Bayangkan situasinya. Kalau lawan terlalu fokus kepada Mega, Hyundai mempunyai pilihan serangan lain. Tetapi kalau lawan mulai memberikan perhatian kepada pemain lain, ruang Mega bisa menjadi lebih terbuka. Disinilah kualitas seorang pemain bintang diuji. Bukan hanya ketika mendapatkan bola, tetapi bagaimana keberadaannya membuka peluang bagi pemain lain. Mega di Hyundai bisa lebih variatif. Kita sudah sering melihat Mega mencetak poin melalui spike keras. Tetapi sebenarnya permainan Mega tidak berhenti di situ. Dia bisa mencari celah blok. Dia bisa mengubah arah pukulan. Dia bisa menggunakan tangan bloker. Dia juga mampu menyerang dari berbagai situasi. Dan ketika sistem Hyundai mulai berjalan, kemungkinan besar variasi ini akan semakin menarik untuk diamati. Misalnya ketika lawan memasang double block. Mega tidak selalu harus memukul sekeras mungkin. Dia bisa mencari tangan luar bloker. Bisa mengubah arah. Bisa menggunakan tipuan. Atau menunggu kesempatan ketika blok lawan tidak sempurna. Jadi kalau selama ini kita mengenal Mega sebagai Megatron karena powernya, di Hyundai kita juga bisa melihat sisi lain. Mega sebagai pembaca permainan. Pengalaman 2 musim membuat Mega lebih siap. Ini mungkin salah satu keunggulan terbesar Mega dibanding saat pertama kali datang ke Korea. Mega sekarang sudah tahu karakter permainan V-League. Dia sudah merasakan tekanan.
Sudah menghadapi bloker Korea. Sudah merasakan pertandingan ketat. Sudah mengetahui bagaimana atmosfer pertandingan besar. Dan yang tidak kalah penting, Mega sudah mengetahui bagaimana lawan mencoba menghentikannya. Karena setelah 2 musim tampil di Korea, tentu bukan hanya Mega yang mempelajari lawan. Lawan juga mempelajari Mega. Mereka tahu Mega mempunyai power besar. Mereka tahu dia berbahaya ketika mendapatkan bola dengan posisi ideal. Mereka tahu dia bisa mencetak poin melalui serangan keras. Maka tantangannya sekarang adalah, bisakah Mega menjadi lebih sulit ditebak? Kalau jawabannya iya, maka Mega di Hyundai bisa menjadi versi yang lebih matang. Tekanan di Hyundai juga berbeda. Tetapi kita juga tidak boleh hanya membicarakan keuntungan. Ada tekanan baru. Mega datang sebagai pemain yang sudah mempunyai reputasi di Korea. Jadi ekspektasi terhadapnya otomatis lebih tinggi. Ketika Mega pertama kali datang ke Red Sparks, publik mungkin bertanya, siapa pemain Indonesia ini? Sekarang pertanyaannya berubah menjadi, seberapa besar Mega bisa membantu Hyundai? Itu perbedaan besar. Mega bukan lagi pemain yang hanya ingin membuktikan dirinya. Sekarang dia datang dengan target yang lebih tinggi. Membantu Hyundai bersaing. Membantu tim mendapatkan hasil terbaik. Dan tentunya membuktikan bahwa transfernya bukan sekadar perpindahan pemain. KOFO Cup akan menjadi momen penting. Karena itu, KOFO Cup akan menjadi salah satu hal yang menarik untuk diperhatikan. Ajang tersebut bisa menjadi kesempatan penting untuk melihat bagaimana Mega beradaptasi dengan sistem Hyundai sebelum memasuki musim reguler. Bukan hanya melihat berapa banyak poin yang Mega cetak, tetapi lihat hal-hal kecil. Bagaimana Kim Da-in memberikan bola kepada Mega. Bagaimana Mega bergerak tanpa bola. Bagaimana Hyundai menggunakan Mega dalam situasi bola sulit. Bagaimana bloker lawan membaca serangannya. Dan apakah Mega mulai mendapatkan variasi umpan yang berbeda. Dari sana kita bisa mulai melihat seperti apa sebenarnya Mega versi Hyundai. KOFO Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada Oktober sebelum musim reguler V-League dimulai pada akhir Oktober. Jadi apa yang paling berbeda? Kalau kita rangkum, ada beberapa perbedaan besar. Pertama, pengalaman. Mega sekarang jauh lebih matang dibanding saat pertama datang ke Korea. Kedua, chemistry. Di Red Sparks, chemistry sudah terbentuk selama 2 musim. Di Hyundai, chemistry harus dibangun kembali. Ketiga, pola serangan. Mega akan beradaptasi dengan sistem Hyundai dan set terbaru. Keempat, variasi opsi serangan. Dengan komposisi pemain yang berbeda, Mega berpotensi tidak selalu menjadi satu-satunya pilihan serangan. Kelima, tekanan. Dulu Mega datang untuk membuktikan diri. Sekarang Mega datang dengan reputasi yang sudah jauh lebih besar. Dan justru tekanan inilah yang membuat musim baru menjadi menarik. Kesimpulan. Jadi, apakah Mega di Hyundai akan lebih hebat dibanding Mega di Red Sparks? Jawabannya belum bisa kita pastikan. Karena pertandinganlah yang akan memberikan jawabannya. Tetapi ada satu hal yang jelas. Mega yang datang ke Hyundai bukan Mega yang sama seperti ketika pertama kali datang ke Korea. Dia membawa pengalaman 2 musim. Membawa pengalaman menghadapi bloker Korea. Membawa pengalaman pertandingan besar. Dan membawa pemahaman yang jauh lebih matang tentang permainan V-League. Sekarang tinggal bagaimana semua pengalaman tersebut diterjemahkan ke dalam sistem Hyundai. Kalau chemistry dengan set tercepat terbentuk. Kalau variasi serangan Hyundai berjalan. Dan kalau Mega mampu memanfaatkan pengalaman 2 musimnya. Maka bukan tidak mungkin kita akan melihat Megawati dengan versi permainan yang lebih lengkap. Bukan hanya Mega dengan spike keras. Tetapi Mega yang semakin pintar memilih kapan harus menggunakan power. Kapan mencari celah. Kapan menggunakan tangan bloker. Dan kapan memberikan kesempatan kepada rekan setimnya. Dan mungkin, itulah perbedaan terbesar Mega di Hyundai dibanding Red Sparks. Bukan sekadar berganti klub. Tetapi memasuki fase baru sebagai pemain yang jauh lebih matang. Sekarang pertanyaannya tinggal satu. Apakah Mega versi Hyundai akan menjadi versi Megawati yang paling berbahaya di Korea? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, karena perjalanan Mega bersama Hyundai baru saja dimulai.